Siapa yang merendahkan Gus Nur ya, tanpa argumentasi, itu berhadapan ya, dengan Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta. Saya ingin membalas ya, bukan membalas ya, merespon ya komentar di video saya. Ada yang komentar, Gus Nur itu kalau menurut ulama NU yang besar itu katanya akan tertawa melihat Gus Dur ceramah dan mengeluarkan, apalagi kalau mengeluarkan dalil. Saya sampai ketawa katanya. Hanya nggak sampai kencing aja katanya. Ini gini ya. Jawab nggak nih? Saya jawab ya. Siapa yang merendahkan Gus Nur ya, tanpa argumentasi, itu berhadapan ya, dengan Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta. Jangan serius. Ini dalam rangka meningkatkan, mengembangkan channel saya ya kan. Dulu saya membuat Rocky Gerung sampai 30 supaya apa, channel saya berkembang untuk dakwah. Terus saya membela Prabowo sampai bikin sampai 100 ya. Ya dengan pikiran-pikiran saya yang kritis itu, channel saya berkembang. Sekarang saya akan memposisikan Gus Nur pada tempat yang layak dalam proses-proses sosial politik Indonesia modern, dan dia, Gus Nur, berusaha untuk memberikan arah ya yang sangat bermakna bagi perjalanan bangsa di masa depan, khususnya umat Islam Indonesia. Jadi gini, kalau orang ketawa, orang yang merasa ilmunya tinggi, ulama-ulama NU yang besar itu, terus kemudian merendahkan, menganggap Gus Nur itu tidak selevel, ya begini melihatnya itu ya, dalam hidup nggak ada yang sempurna. Itu yang pertama ya kan. Dulu Khalid bin Walid itu masuk Islam itu 8 tahun kemudian ya, setelah Khalid bin Walid itu hampir menghancurkan ya, membunuh Rasulullah dalam perang Uhud ya, dan menghancurkan memporak-porandakan para mujahidin dalam perang Uhud tuh, kalah tuh umat Islam. Yang menghancurkan siapa? Memporak-porandakan Khalid bin Walid. Tapi dia masuk Islamnya 8 tahun kemudian. Ada proses orang itu mencapai kesempurnaan dalam hidupnya ya. Beda dengan Umar bin Khattab ya. Tadinya dia menghunus pedang mencari Nabi Muhammad di Darul Arqam, tapi dalam waktu kurang dari 24 jam dia tetap menghunuskan pedang dan kemudian menyarungkannya kembali dan tetap ingin bertemu dengan Rasulullah hanya untuk memeluk agama Islam. Jadi dalam waktu kurang 24 jam dia mengambil keputusan yang mengubah hidupnya. Tetapi Khalid bin Walid yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai Saifullah, pedangnya Allah, karena berhasil menyelamatkan ya mujahidin dari gempuran dan hampir dilumat habis oleh Romawi dan kembali ke Madinah dengan selamat, dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Dia sebelumnya dia masuk Islam itu menunggu 8 tahun ya, meskipun Rasulullah ada dan dia tersenyum kepada Rasulullah, tapi dia belum bisa menerima Islam kecuali ketika Rasulullah umur 60 dan hanya 3 tahun dia menjadi orang beriman bersama Rasulullah setelah Rasulullah wafat pada umur 63. Tapi 8 tahun dia memerangi Islam ya. Nah, Gus Dur ini kan orang Islam ya, yang dia perangi bukan orang Islam, yang dia perangi apa? Polisi, keputusan politik dari pemerintah yang merugikan orang banyak kan gitu ya. Itu yang dia perangi, keputusan politiknya. Dan bahwa dia ngajinya nggak sesempurna ulama besar NU yang dia nggak sebut namanya, ya wajar lah, wajar ya. Nggak ada orang yang sempurna dalam kehidupan, dan ilmu itu bertingkat-tingkat. Tetapi Gus Dur memiliki satu jalan hidup yang tidak bisa dilakukan oleh ulama besar NU. Dia bisa membedah rumah sebanyak itu, membedah masjid sebanyak itu, dan lain-lain amal-amal kebajikannya yang tentu setiap orang punya ya.
prestasi-prestasi dakwah sendiri, dan tidak bisa dibandingkan dengan cara merendahkan orang lain. Kita lihat ya, banyak tokoh-tokoh pejuang Islam kita dulu nggak bisa baca Quran, dan membaca terjemahannya Al-Quran saja nggak bisa membaca huruf Arab, tapi dia berjasa bagi Republik ini dan memperjuangkan ya Islam sebagai dasar negara di konstituante. Orang yang nggak bisa membaca Quran itu, tapi orang yang berjasa itu adalah kader dari Haji Agus Salim, lahirnya tahun 1905. Siapa dia? Dia adalah Kasman Singo di Mejo, dan dia memiliki musuh besar di parlemen, yaitu tokoh-tokoh komunis Indonesia. Jadi lihat, meskipun dia tidak bisa membaca Quran, tetapi komitmennya terhadap Islam tidak berkurang. Jadi jangan terlalu memiliki satu wawasan yang picik ya, bahwa lapangan perjuangan itu sebenarnya begitu luas. Lapangan dakwah itu seluas langit dan bumi, bukan? Dan orang yang bertakwa itu bukan orang yang kaya, tapi orang yang orang yang mulia itu bukan orang yang kaya, tapi orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Takwa itu memelihara hubungan-hubungan baik dengan Allah. Dan salah satu ukurannya tentu bisa ngaji, tapi bukan satu-satunya ukuran, apalagi dibandingkan dengan orang yang bertahun-tahun di pesantren. Tentu saja Gus Dur itu akan tidak sebanding ilmunya dengan orang-orang yang mondok ya. 6 tahun mondok di Manonjaya, di Miftahul Huda misalnya, dan punya guru misalnya kayak Haji Khair Afandi misalnya, atau santren di Tebu Ireng, di Krapia bertahun-tahun. Tentu beda dengan orang yang merintis jalan wirausaha. Dengan wirausaha itu dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dan ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam dari kezaliman, ya kan? Jadi nggak usah terlalu naif begitu melihat orang itu. Semuanya ada prosesnya, semua ada tahapan-tahapannya untuk kita berbuat sesuatu. Dan banyak orang yang berbuat untuk Islam tidak melalui satu pintu. Ada yang berjuang untuk memuliakan Islam lewat politik, jalur politik. Ada yang berjuang melihat budaya, seperti Cak Nun itu di Jogja dengan Ma'iyahnya misalnya. Ada yang berjuang lewat ekonomi syariah. Ada yang berjuang memperjuangkan nilai-nilai Islam, memulaikan dakwah Islam melalui Islamic Finance, sektor keuangan Islam. Ada yang berjuang melalui pendidikan seperti guru-guru yang ikhlas, ustadz-ustadz yang ikhlas dan tersembunyi di hutan-hutan itu misalnya, atau di desa-desa yang jauh dari publikasi. Semua berbuat untuk Islam dengan cara, dengan muyul, dengan kecenderungan masing-masing. Jangan jangan orang itu diukur ya hanya dengan ukuran-ukuran kita saja. Keluasan-keluasan berpikir ya, memperkaya wawasan dalam kehidupan itu hendaknya dijadikan tonggak ya untuk menilai orang pada satu titik yang luas, seperti kita berdiri di puncak gunung dan kita bisa melihat keseluruhan hutan, dan kita tahu kelok-kelok sungai itu bermuara ke samudra di sebelah mana, dan kita tahu tepi-tepi hutan karena kita berada di puncak gunung. Tapi orang-orang yang menilai dan berdiri di kaki desa atau di kaki bukit, tentu pandangannya terbatas ya, terhadang oleh lebatnya, gelapnya hutan, dan dia tidak bisa melihat horizon yang luas bagaimana orang yang berdiri di leher gunung atau di puncak gunung. Itulah jawaban saya terhadap orang yang bersikap sinis ya terhadap Gus Dur, karena dia melihat lautan, melihat samudra dari kaki bukit, dan dia tidak melihat deburan ombak itu, tidak mendengar deburan ombak, dan juga tidak melihat bibir pantai dari samudra itu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nyamuk ya, jam 5 ini aku pergi dulu ya. Banyak nyamuk. Jangan lupa itu kaosnya dimiliki ya untuk membangun masjid 200.000. Rinciannya ada di deskripsi di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.